Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi di section pembahasan untuk persiapan UTBK. Ya, prediksi UTBK tahun 2022. Sorry 2 hari kemarin memang lagi hektik banget, jadi belum bisa upload video dulu. Dan langsung aja kita mulai dan tetap semangat teman-teman. Oke, dalam siklus aktivitas ekonomi, rumah tangga itu berperan sebagai apa? Biasanya itu disebutnya kalau dalam bahasa Inggris ini circular flow diagram ya. Circular flow diagram. Oh ini. Circular flow diagram. Nah, dalam circular flow diagram sebenarnya itu kalau yang paling kompleks itu ada empat pelaku ya, mulai dari RTK, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, lalu ada pemerintah, government, terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, tetapi kalau diminta dalam yang paling sederhana itu cuma 2 aja udah cukup ya, RTK dan si RTP. Nah, RTK dan RTP mungkin kan dia langsung singkat aja ya, karena kalau dijelasin materinya juga lumayan panjang. Jadi intinya adalah kalau si RTK dan RTP itu mereka akan bertemu di 2 pasar ya. Jadi biasanya kita cuma dalam kehidupan sehari-hari berarti kita mengunjungi kedua pasar itu juga ya Kak. Most likely kalau bisa kita bilang ya, kita tuh lebih sering mungkin melakukan interaksi di pasar output ya, karena pasar input itu yang melakukan itu lebih banyak adalah seorang produsen yang datang ya. Nah, di pasar output dan pasar input ya, pertama-tama yang akan ditemui atau yang didatangi si kedua pihak itu adalah pasar input. Apa yang dimaksud pasar input Kak? Ya pasar yang menjual input atau faktor produksi. Yang mana faktor produksi itu ada 4 ya. Nanti akan dia jelasin. Di sini si RTK dan RTP punya peran masing-masing ya. RTK adalah pemilik input ya. Jadi karena dia adalah pemilik input, maka dia yang akan menjual input atau bisa kita bilang menawarkan input. Nah, sementara si RTP adalah pihak yang membutuhkan input, makanya dia yang akan membeli input. Nah, kalau dilanjutin lagi ya kita bisa bilang berarti karena dia yang membeli, nanti dia yang akan membayar si input itu. Ya, kayak gitu. Nah, tadi kan dia ada sempat mention input itu ada 4 ya. Nah, si input itu kalau sama produsen nantinya dibeli, mereka akan membayarnya dalam bentuk balas jasa. Beda jenis input maka beda balas jasanya ya. Ini kan dia review singkat aja. Ada sumber daya alam, tapi ada yang sebenarnya kadang tanah. Nah, itu dalam bentuk balas jasanya dalam bentuk sewa ya. Terus ada sumber daya manusia, tenaga kerja gitu ya. Diberikan balas jasa berupa upah. Terus ada modal, ini dalam bentuk bunga. Terakhir adalah kewirausahaan. Kewirausahaan itu dalam bentuk apa teman-teman? Iya, laba ya. Walaupun semuanya ini adalah uang, tapi kita punya istilah berbeda ya untuk masing-masing balas jasa tiap input. Nah, kalau pasar output fungsi mereka berbeda ya, karena yang memproduksi output adalah RTP, maka RTP yang akan menjual outputnya, barang dan jasanya kepada siapa? Konsumen ya. Berarti dia melakukan kegiatan penawaran. Di sisi yang berbeda, RTK yang akan membeliin output ya, karena dia butuh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu aja. Nanti kalau misalnya kayaknya kan dia belum pernah bikin teori spesifik tentang ini ya, circular flow. Nanti insya Allah jika ada waktu akan dicoba dibuatin. Nah, dalam siklus rumah tangga ini biasanya kalau dibilang rumah tangga aja berarti rumah tangga konsumen ya. Berperan sebagai apa? Apakah dia penyedia faktor produksi? Nah, faktor produksi kayaknya tadi dia belum sempat singgung ya. Itu adalah nama lain dari input ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu karena itu basic banget. Nah, apakah dia menyediakan? Kalau kita lihat di sini tadi cuma bilangnya dia menjual Kak. Nah, kalau di logika kan pasti sama dong. Ya, yang memiliki pasti yang juga menjual ya. Jadi ini jawabannya yang benar. Karena dia produsen barang dan jasa bukan, itu tugas dari RTP. Penanggung resiko usaha juga RTP ya. Terus selanjutnya kita lihat kenapa semuanya salah ya. Kalau nomor mana sih? Sorry. Bagian D, penyedia barang publik itu pemerintah, pengguna barang publik itu bisa banyak ya. Jadi emang udah jawabannya yang paling benar adalah penyedia faktor produksi. Oke, semoga bisa dipahami. Next.
Berikut pendapatan diterima RTK. Tadi kita bilang bahwa RTK itu akan menjual input. Jadi pendapatannya berasal dari mana? Dari balas jasa input. Yang tadi kita udah bilang ada 4 jenis ya. 4 jenis input, 4 jenis balas jasa yang berbeda. Nanti kalau kalian cek jawabannya investasi nggak ada, dividen nggak ada, ekspor nggak ada. Ya jawabannya yang delta ya. Kalau pajak juga nggak ada. Kayak gitu. Disesuaikan aja sama yang udah kalian catat di sini, insya Allah bisa kok. Ya, terus nomor 8. Nah ini ada ditayar lagi nih, peran rumah tangga konsumen. Nah apaan sih peran rumah tangga konsumen? Kita mulai dari poin 1, pemilik faktor produksi. Ya kalau kita udah tadi ingat ya, dia yang menjual berarti dia yang punya ya kan. Gak mungkin dia bisa menjual kalau bukan punya dia ya. Penyedia faktor iya dia juga kan. Pengguna barang dan jasa iya kan, yang menghasilkan barang dan jasa si RTP di sini ya. Nah nanti si RTK yang membeli, setelah dibeli pasti digunakan dong. Pengguna faktor produksi ini milik dari RTP. Nah kalau yang penghasil barang dan jasa juga RTP produsen ya. Jadi udah jelas banget emang jawabannya yang bagian A 1, 2, dan 3. Semoga bisa dipahami. Next nomor 7, 9 fokus ya, masih pagi. Ciri pasar persaingan sempurna. Ini udah kan dia buat videonya, please teman-teman dinonton dulu bagi yang materinya belum mantap ya, konsepnya belum mantap, di playlist mikroekonomi. Nanti kan dia simpan di bawah ya playlistnya ya. Sebenarnya banyak banget materinya insya Allah tentang mikro, bisa ditonton pelan-pelan aja ya. Next, ciri PPS. Ciri PPS ada banyak, langsung kita lihat aja ya. Iya, sebelum kita lanjut nomor 9 kan dia bilang dulu bahwa ada typo di soal ya. Jadi ini bukan pendek, typo di sini, ini harusnya panjang ya. Oke, kita langsung lanjut bahas soalnya ya. Ciri PPS adalah pasar persaingan sempurna, materinya udah akan dia jelasin di materi mikro ya, di playlist mikro. Nanti kalian bisa tonton ulang karena penjelasannya sebenarnya lumayan panjang. Nanti bisa supaya pemahaman konsepnya bisa lebih mantap ya. Nah kita mulai dari bagian A. Kurva permintaan pasarnya berbentuk horizontal. Biasanya kalau kita nggak fokus kita bakal langsung bilang, lah emang masih salah ya kak, udah jelas banget kan. Yang unik banget dari PPS itu kurva permintaannya kayak gini kan, dia horizontal, ini permintaan. Ya benar, jawabannya memang ini adalah kurva permintaan, tapi lebih spesifik ini tuh kurva permintaan individu alias satu perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna. Nah terus apa maksudnya kak? Ternyata di ekonomi kita memiliki 2 jenis perbedaan ya, permintaan individu dan permintaan pasar. Apaan lagi tuh kak? Pasar, gabungan dari permintaan individu. Nah di soal itu yang ditanyain tentang kurva permintaan pasarnya. Nah apakah nggak horizontal ya kak? Enggak, dia itu menurun kayak yang biasa kita lihat. Jadi ini kayak gini. Jadi bagian A itu nggak tepat teman-teman, karena dia bilangnya katanya permintaan pasarnya horizontal. Ini tidak tepat. Andai kita bilang permintaan individu udah benar banget ya. Next, menghasilkan barang terdiferensiasi enggak. Di PPS udah jelas banget sifat barangnya adalah homogen, identik, mirip banget dan seterusnya. Terus apakah susah masuk industri? Enggak, mudah masuk industri. Sekali lagi mudah masuk industri artinya mudah untuk menjadi produsen pelaku di dalam pasar itu ya, bukan literally masuk banget ya. Nah, terus menjadi price maker enggak, mereka itu enggak punya kekuatan untuk mempengaruhi harga. Adanya mereka cuma sebagai price taker, jadi bukan maker ya. Nah jadi jawabannya yang E, tadi sore ada typo sedikit, dalam jangka panjang ya. Setiap perusahaan itu hanya akan memperoleh laba normal. Ini udah jelas banget ciri utama dari PPS ya. Kalau dalam jangka pendek sih masih bisa dapat laba super, bisa juga rugi. Tapi kalau dalam jangka panjang hanya akan merasakan satu kondisi top. Gitu ya. Next, oke, gimana nih? Next kita ke nomor 10. Perusahaan yang berada dalam pasar persaingan sempurna memiliki kondisi DPARMR. Nah ini kalau dilengkapi, tadi kan ini belum dilengkapi ya, Dewi Persik, Artis, Marawis. Ini di PPS tapi ya, only di PPS. Nah katanya maka apa? Apakah dia bersifat price taker? Nah tadi udah kita bilang dia memang hanya sebagai price taker. Memiliki daya monopoli walaupun kecil. Daya monopoli itu apa sih kak? Daya monopoli itu kemampuan mempengaruhi harga. Nah bagi perusahaan yang price taker, daya monopolinya itu 0 gitu.
Jadi apakah memiliki daya monopoli? Enggak ya. Yang walaupun kecil ini sebenarnya ciri-ciri dari persaingan monopolistik ya teman-teman ya. Kalau besok-besok ada yang tanyain, nah itu jawabannya. Kurva permintaan perusahaan itu bersifat elastis sempurna. Tadi kan dia bilang individu itu juga disebut sebagai permintaan pas perusahaannya. Nah, apakah dia elastis sempurna? Betul, kita bilangnya tadi dia horizontal, tetapi nama lainnya adalah elastis sempurna. Berarti apakah udah benar yang nomor 3? Ya udah benar ya. Nomor 3 bersifat elastis sempurna. Nomor 4 perusahaan hanya memperoleh laba super normal. Tadi kan ide juga udah mention sebenarnya ada 3 kemungkinan ya. Laba super normal, laba normal, dan rugi. Jadi kalau disampaikan hanya, nah itu salah ya, jadi jawabannya salah. So karena 1 dan 3 yang benar itu adalah di bagian B ya. Kan dia rasa untuk video kali ini cukup singkat. Insya Allah besok kita lanjutin lagi. Doanya ya, mohon doanya semua kan dia bisa upload soalnya tiap hari. Apakah tetap kita lanjut walaupun UTBK gelombang 1 udah selesai? Maksud kalian buat kalian yang mempersiapkan UTBK gelombang 2 mau dibuatin video juga apa gimana? Drop jawaban kalian, komen kalian di kolom komen aja ya. Thank you, sukses selalu. Mari kita saling semangat, saling mendoakan semoga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin. Salam bersyukur teman-teman. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video kalian yang lain. Assalamualaikum.